Seorang tukang bangunan tergiur wanita kos-kosan yang ada di dekat bangunannya, namun ternyata dirinya ingin memiliki hingga akhirnya menjadi permasalahan hukum dan dirinya diamankan. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Semarang. Seorang wanita bernama Amel Adzania asal Jepara berusia 21 tahun tinggal di kos-kosan Lampersari, Semarang. Dulu dirinya sempat tinggal di Jakarta untuk bekerja, namun ternyata tak sesuai dengan keinginan. Hingga akhirnya dirinya memilih kota Semarang untuk kuliah lagi di Semarang di Udinus. Selain Amel kuliah, Amel juga kerja menjadi SPG rokok. Namun karena merasa kini punya uang dan juga kesibukan yang tak bisa dihandle, akhirnya kuliah Amel pun terbengkalai dan Amel lebih memilih fokus bekerja. Setiap hari keseharian Amel hanya bekerja dan sisanya ada di kos-kosan. Saat di kosan dirinya pun terlihat mencuci, menjemur, beres-beres kosan, bahkan terlihat beberapa kali keluar untuk membuang sampah. Tanpa disadari kegiatan dirinya di kosan ternyata diintai seseorang dan dilihat terus oleh seseorang. Nampaknya lelaki yang mengintai Amel sudah cukup lama tergoda dan suka melihat Amel, bahkan dirinya seakan ingin memiliki Amel. Seorang lelaki bernama Pisa Apairun bekerja tukang bangunan sebelah rumah kos-kosan Amel. Pisa sendiri kelahiran di tahun 95 dari Karawang. Dirinya tak sekolah dan kini setelah dewasa dirinya kerja menjadi tukang bangunan. Baru-baru ini membangun rumah di sebelah kos-kosan Amel, rumah Bapak Erik. Pisa sendiri dikenal sebagai lelaki yang suka menonton dan membaca film-film dewasa. Bahkan kali ini dirinya mengintai Amel tiap hari dan mengaku dirinya ingin wik-wik Amel. Imajinasi dari Pisa sendiri terhadap Amel cukup luas. Dirinya pun kerap menginginkan melihat Amel dalam berbagai kesempatan. Saat Amel melakukan apapun, Pisa nampak selalu berfokus kepada Amel di kos-kosan dan Pisa mengintainya dari rumah yang sedang dibangun. Hingga suatu hari tak terlahan lagi dirinya pun merencanakan masuk ke kosan Amel dengan sebelumnya membeli senjata tajam kecil dan dibawa. Saat itu pun di tanggal 19 Mei 2013 siang hari, Pisa mengintai lagi dan melihat Amel sedang buang sampah. Pisa pun melewati tembok pembatas rumah kosan Amel. Tepat di kosan Amel langsung masuk dan membuat Amel kaget. Ada seorang lelaki masuk ke kamarnya, lelaki tak dikenal, hingga saat itu Amel pun berteriak. Namun saat Amel berteriak langsung ditahan oleh Pisa dan juga mengeluarkan senjata tajam mengancam Pisa. Amel yang saat itu mencoba berteriak lagi namun tak bisa, Pisa menikamnya. Saat itu pun nampaknya ada teman kosan dari Amel mendengar teriakan Amel dan mengetuk pintu. Namun saat itu Pisa menjawab dengan jawaban suara perempuan hingga akhirnya teman dari Amel pun pergi. Meskipun ada yang aneh menurut teman Amel, saat itu Amel tak mau membukakan pintu tak seperti biasanya. Mereka akrab dan Amel selalu membuka pintu saat dirinya mengetuk apapun yang terjadi. Beberapa kali menikam Amel dan bahkan memperkaos Amel. Tak lama, Pisa pun ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Usai melakukan aksinya, Pisa pun membawa 2 handphone Amel, 2 jam dan juga kacamata, bahkan tak lupa dompet Amel. Tak lama obek kosan pun mengetuk kamar dari Amel yang mendengar ada keributan di sana. Namun Pisa menjawab lagi dengan suara wanita menyebutkan kalau Amel memang tengah period, tengah sakit perut. Hingga akhirnya 2 obek kosan tersebut pun meninggalkan kamar Amel. Usai melakukan aksinya, Pisa pun menutup Amel dengan selimut dan tak lama keluar, mengunci pintu kamar Amel dari luar dan kembali ke proyek bangunan. Sembari dirinya pun menyembunyikan hasil rampokan di atas atap rumah yang sedang dibangun. Kembali ke proyek bangunan dan bekerja seperti biasa, seperti tak terjadi apa-apa. Namun di kosan Amel merasa ada yang bingung. Hingga sore hari teman-teman kosan Amel tak bisa menghubungi. Bahkan Amel pun tak keluar dari kamar hingga membuat mereka panik. Setelah berembuk dengan para penjaga kosan, mereka pun memilih mendobrak kamar Amel dan kaget menemukan Amel nampak sudah tak bernyawa dengan penuh banyak cairan berwarna merah. Penghuni kosan Amel pun membantu dengan melaporkan kepada pihak kepolisian. Tak lama, pihak kepolisian datang ke TKP dibantu K9 untuk penyelidikan. Di TKP K9 langsung membantu penyelidikan, bahkan mengendus-ngendus, melompat bangunan dan langsung di TKP pun mulai mengendus. Di sana ada tembok dan langsung mengarah ke tembok bangunan di sebelah rumah kos-kosan Amel. Bahkan para pekerja pun langsung diendus-endus, menemukan barang Amel yang disembunyikan di atap rumah yang sedang dibangun. Di sana ada 9 orang tukang bangunan dan di sana pun 1 orang yang diendus oleh K9 nampak diamankan pihak kepolisian, yaitu Pisa. Pihak kepolisian mengamankan Pisa dan memintai keterangan karena dirinya lah satu-satunya orang yang diendus K9 tersebut. Hingga akhirnya saat dimintai keterangan dan di kantor polisi, Pisa pun mengakui dirinya pelakunya. Motifnya sendiri karena dirinya nampak suka kepada Amel dan tergiur oleh Amel. Bahkan di awal dirinya hanya ingin merampok Amel dan juga menyetubuhi, namun ternyata karena panik dirinya pun menghabisi Amel. Diamankan pihak kepolisian dan disiapkan berkas-berkas pengadilannya.
Menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya Pisa pun divonis hukuman 20 tahun penjara di Pengadilan Semarang. Keluarga dari Amel pun kesal karena pelaku Pisa tak mendapatkan hukmat, namun nampaknya tak bisa berbuat apa-apa, tetap mendoakan Amel sang anak dan tetap berharap Pisa mendapatkan hukuman yang setimpal, mendapatkan ketenangan hati selama dirinya masih hidup. Teman-teman dari Amel pun kehilangan Amel, sosok yang baik dan juga ramah, bahkan tak menyangka kejadian ini bisa terjadi kepada teman mereka. Di kosan sendiri bahkan merasa mereka aman, namun ternyata pelakunya adalah orang yang bisa menyeberang dari kamar kos mereka. Sementara para pekerja lainnya pun tak menyangka kalau Pisa memang punya niat jahat. Pisa izin ke mereka untuk makan siang, namun ternyata Pisa melakukan aksinya ini. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.